Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya lihat di depan saya ini banyak sekali ada mahasiswa, dosen, profesor, praktisi pendidikan, pejabat pemerintah, guru, mantan menteri, banyak sekali. Dan juga saya lihat banyak sekali itu tokoh-tokoh yang sangat vokal dalam memoderasi Pak Daud dalam kondisi seperti ini. Itu ibaratnya saya seperti diminta mengatur sebuah jamuan makanan yang begitu lezat, bergizi dan kita senangi, tetapi harus cepat selesai. Waktunya terbatas, kalau tidak selesai. Itulah kondisi saat ini. Oleh sebab itu, saya minta perhatian kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dilihat makanan mana yang paling lezat dan bergizi buat bapak-bapak, ibu-ibu untuk diambil agar kita bisa efektif, karena apapun yang terjadi, waktulah yang akan membatasi kita. Untuk itu, saya persilakan kepada Pak Daud untuk dengan leluasa menyampaikan gagasan-gagasannya dan kita asort. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan itu sebagai landasan kita berpikir ke depan dalam beberapa seri diskusi dan mendapatkan dan mampu membangun budaya bangsa dan nilai keindonesiaan untuk masa depan bangsa kita. Saya persilakan Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang terdidik, saya akan berusaha sebisa mungkin bertahan berbicara selama 1,5 jam. Kalau sesudah itu badan saya tidak kuat, saya meninggalkan ruangan ini karena kondisi badan yang tidak memungkinkan. Nah, uraian saya mengikuti apa yang telah saya tulis di dalam paper. Mungkin tidak semuanya saya uraikan, tapi urut-urutannya seperti itu. Hanya saya perlu mengingatkan, paper yang saya tulis itu bahasanya agak gaduh-gaduh. Bahasa Indonesia kemudian dicampur dengan bahasa Inggris, karena supaya mengalir saja. Karena waktu menyusun itu kan badan saya juga tidak dalam keadaan yang sehat, dan supaya itu mengalir ya dikeluarkan saja pikiran itu. Di tengah-tengah kesukaran saya harus memilih yang mana harus saya kemukakan. Sebab ini semua sudah uraian lama buat saya yang sudah saya tulis di berbagai kesempatan. Saya bicarakan semenjak tahun 73. Cuma kadang-kadang tidak didengar begitu saja, karena saya orang Indonesia, bukan orang asing. Nah, dalam pemunggaran ini, dalam pemaparan ini, saya memakai beberapa asumsi. Pertama, saya anggap saya berhadapan dengan para intelektual. Intelektual adalah pemikir ideal yang menyatakan posisinya, menerima kondisi sosiopolitis kulturalnya, yang membuat keputusan atau judgment berdasarkan atas nuraninya. Ini satu asumsi yang saya pakai karena pada saat ini sangat diharapkan para intelektual yang menyuarakan nurani. Jangan sampai kita terjadi seperti pernah di Jerman. Intelektual tidak peduli sehingga timbullah kemiliteran yang dipimpin oleh Hitler. Itu adalah merupakan pengkhianatan intelektual, la trahison des intellectuels. Jadi saya tidak ingin supaya di sini juga terjadi seperti itu. Kemudian asumsi kedua, pemerintah tidak bekerja tidak memakai prinsip yang seharusnya. To govern is to foresee, itu seharusnya. Jadi pemerintah adalah melihat masa depan. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi hari ini, maka itu sudah dipikirkan, dan ini yang tidak terjadi. Karena dianggap masa depan itu toh datang dengan sendirinya, apakah kita kehendaki atau tidak. Ono dino, ono upo.
Nah, asumsi yang keempat adalah kita ingin negara bangsa Indonesia yang merdeka ini abadi. Kalau bisa sama-sama umurnya dengan hari kiamat. Tetapi yang gejala-gejala yang terlihat sekarang itu adalah tanda-tanda kehancuran. Indonesia bisa hancur, bukan karena gagal menjadikannya demokratis, bukan karena kehabisan sumber-sumber alami untuk kehidupan rakyatnya, tetapi karena salah arah penggunaan sumber itu dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politikus penguasa. Maka itu kita perlukan suara nurani untuk mengimbanginya. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seseorang yang mengaku sering membaca tulisan saya dan mengklik tulisan saya, mengatakan, "Pak Daud, you have so many ideas." Dalam bahasa Inggris dia katakan, "How do you keep track with those ideas?" Tapi saya katakan, saya hanya punya satu ide loh. Dan ide itu adalah Indonesia. Nah, ide Indonesia ini dinamis, sehingga ide Indonesia itu menimbulkan ide-ide nilai lain. Terjadilah seperti klaster, pengelompokan, seperti anggur. Jadi dia berkelompok karena berkaitan satu sama yang lain. Nah, concern mengenai ide-ide itu bukanlah sebetulnya pada teori, tetapi pada kondisi yang ada di negeri kita. Masyarakat memang tak terelakkan menjadi ajang persaingan dan pertarungan antara kelompok-kelompok yang punya kepentingan. Tetapi bukan tidak terelakkan dan sungguh tidak bisa diterima kalau masyarakat terus-menerus ribut tanpa hasil. Ini hanya berupa anarki. Jadi pembawaan Indonesia itu dinamis. Satu ide melahirkan ide lain yang berkaitan, dan ide-ide ini karena kita pegang, dia menjadi nilai. Sewaktu masih dijajah Belanda, Indonesia secara esensial adalah sebuah lokalitas fisik di Khatulistiwa dan berpenduduk, punya penduduk. Suatu arsipelago yang katanya melekat di bumi karena dipaku oleh Gunung Tidar di Magelang. Jadi pulau Jawa saja yang dipaku, pulau lainnya ya terserah kalau hilang dari Khatulistiwa. Setelah merdeka melalui revolusi, esensi Indonesia berubah. Dia bukan lagi berupa suatu lokalitas fisik, tetapi bernatur kejiwaan, bernatur mental, bukan fisik tapi mental. Karena demi eksistensi negara Indonesia yang merdeka ini, ia tidak memerlukan penduduk. Indonesia tidak memerlukan penduduk, tetapi memerlukan warga negara, citizen. Sedangkan citizenship, kewarganegaraan, adalah suatu state of mind, suatu keadaan mental. Berarti Indonesia selaku negara bangsa yang merdeka perlu bertindak. Indonesia bertindak sekaligus sebagai pelayan, servant, dan tutor, pembimbing bagi rakyatnya. Dikatakan oleh our founding father, pembangunan itu perlu untuk mengisi
kemerdekaan. Jadi kalimat ini misleading. Seolah-olah kalau kita mengisi, itu kan wadahnya sudah ada. Kemerdekaan. Sedangkan wadah ini yang belum jelas. Kemerdekaannya jelas, tapi kemerdekaan yang bagaimana? Jadi pembangunan itu bukan sudah ada wadahnya, bukan mengisi, tetapi membuat wadah itu. Maka itu diperlukan sebab kita ini suatu bangsa. Bangsa itu tidak pernah satu fakta, tidak pernah jadi. Bangsa itu berkembang, selalu in status nascendi. Tidak pernah in actu, tapi in potentia. Jadi dia terus berkembang. Jadi mengisi sesuatu yang terus berkembang. Maka kalau asumsi kita yang kita pakai selama ini adalah keliru. Jadi kita seharusnya pembangunan itu adalah untuk membuat wadah itu sendiri yang merupakan bangsa yang menurut Ernest Renan adalah the will to live together. Jadi supaya kemauan hidup bersama itu tetap kukuh. Nah, kalau ada kemauan hidup bersama tidak kukuh, yang mereka berusaha melepas diri. Nah, kita bangga karena kemerdekaan kita lahir dari suatu revolusi. Artinya kita rebut kembali kemerdekaan itu, jadi tidak diberikan oleh kaum penjajah. So kita tahu kalau diberikan kan itu kita menerima, dan tangan orang yang menerima itu selalu berada di bawah tangan yang memberi. Kita tidak, kita rebut kemerdekaan itu. Jadi ilmu pengetahuan itu sulit. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu semangatnya itu tidak diwariskan dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita tidak mewariskan cara berpikir ilmiah. Buktinya nenek moyang kita itu juga membuat roda berbagai ukuran, tapi tidak pernah terpikir oleh nenek moyang kita untuk membuat pi, yaitu perbandingan antara garis tengah dan lingkaran. Tidak pernah. Orang Cina mengikuti, orang Babylon, nenek moyang kita enggak. Mereka buat roda, padahal memikir perbandingan garis tengah, lingkaran dengan lingkungan, itulah yang mengantar manusia terbang ke bulan. Kita memandang ke bulan sambil menyanyikan lagu terang bulan. Nah, sebetulnya juga mengherankan mengapa kedatangan Islam tidak menyebarluaskan ilmiah ini. Padahal Islam itu terkenal sebagai negara, sebagai ajaran ilahiyah yang secara eksplisit menyebut umatnya supaya menguasai ilmu pengetahuan. Padahal Islam itu telah menyebarkan ilmu pengetahuan selama 350 tahun. Jadi waktu Rasulullah masih hidup, dia sebarkan semangat dunia ini, bergerak ke Eropa melalui Spanyol, Alhambra. Dan di sana mereka menerjemahkan buku-buku kuno Yunani, Aristoteles, Plato, sehingga orang Eropa itu melek. Di Jerman dikatakan Aufklärung, pencerahan. Di Prancis dikatakan Renaissance, lahir kembali kebudayaan mereka. 350 tahun terus menerus zaman keemasan Islam itu mengembangkan ilmu. Nah, yang masuk ke Indonesia itu yang membawa bukan ilmuwan, pedagang dari India, Gujarat. Pertimbangannya lain ya ilmuwan. Dan waktu ilmu itu sudah menurun, jadi yang masuk kemarin ini abunya. Kita boleh jengkel terhadap ucapan saya, tapi kenyataannya itu. Mengapa di sini mayoritas Islam itu ilmu tidak berkembang? Ilmu pengetahuan itu hasil tidak langsung. Jadi kalau menurut Descartes abad ke-15, apa yang kita lihat
melalui panca indera tidak segera kita putuskan. Itu pengetahuan Mbah Marijan. Jadi dia lihat gunung berapi mengeluarkan asap seperti wedus, dia simpulkan ini gunung Merapi akan meletus. Tapi dia tidak tahu persis kapan itu meletus. Di bawah ada mbah lain, Mbah Rono dari ITB dengan alat itu. Dia sudah mengingatkan akan meledak, tapi Mbah Marijan nggak percaya, meledak aja. Andai kata dia mengikuti petunjuk Mbah Rono, dia barangkali selamat. Karena di bawah seismograf itu sudah menunjukkan. Nah, jadi tidak langsung ada hubungan dengan otak. Otak dalam bahasa Arab mukhun, gulai otak, gulai mukhun. Jadi ilmu pengetahuan ada kaitan dengan otak, tetapi bukan otak itu, yaitu otak yang diaktifkan. Nah, otak yang diaktifkan itu menghasilkan akal yang saya sebut nalar. Itu tidak kelihatan, tapi akal ini yang melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, kalau Descartes mengatakan di bawah otak, di otak itu ada satu bagian pineal gland, itu di otak. Kalau Islam tidak. Jadi memang otak, tapi otak itu diaktifkan. Jadi kita lihat Tuhan itu Maha Pemurah. Setiap manusia dibekali otak, tetapi tidak setiap manusia punya akal. Karena tidak sadar punya otak. Nah, sekarang bagaimana otak melahirkan akal yang melahirkan pengetahuan, yaitu diaktifkan. Nah, begitu penting akal, sampai 44 kali disebut dalam Al-Quran. 44 kali akal itu disebut. Nah, bagaimana mengaktifkan otak supaya melahirkan akal, itu juga tidak sembarang kerja. Jadi, itu dikatakan beberapa kerja. Misalnya, kita disuruh supaya merenung, gambaran, merenungkan. Itu disebut dalam 8 ayat. Kemudian mengerti, berusaha memahami, fakihah, itu disebut dalam 20 ayat. Kemudian melihat secara abstrak, ilmu pengetahuan abstrak. Nazarah disebut sampai 30 ayat. Kemudian tafakur, berpikir. Jadi tidak sembarang kegiatan yang mengaktifkan otak. Jadi waktu pernah saya baca surat kabar, diambil di DPR, ketika mereka sedang sidang, ada anggota DPR yang mengaktifkan otaknya dengan melihat gambaran pornografi. Akalnya kalau kita periksa syarafnya, bingkongnya dipukul, dia muntah. Otaknya bingkong. Jadi itu yang kita lakukan. Ini kita perlu kembangkan. Nah, NKK itu belum maksudnya berbuat itu. Jadi saya tidak melarang mahasiswa berpolitik, tapi jangan jadikan kampus bagian dari political community. Itu lain lagi. Ini scientific community. Tapi karena mereka sudah terlanjur dipahlawankan, sudah dijatuhkan pemerintah, ya sudah, masyarakat lebih mendengar mereka. Ya janjinya sampai sekarang kan. Mana ilmu itu? Jadi ini perlu kita kembangkan sekali. Jadi sekali lagi ilmu pengetahuan itu lahir karena cara pemberian yang khas, bukan lahir di masyarakat yang khas. Jadi kelihatan itu karena masyarakat itu membuat itu. Jadi orang Inggris mempelajari itu karena itu timbul ilmu pengetahuan. Jadi inilah Ibu Bapak, saya kira saya sudah lebih 1,5 jam ya. Luar biasa. Saya tadi sudah melihat paparan Bapak, banyak nilai-nilai yang dikembangkan, semuanya bagus. Mungkin kita perlu mengkaitkan ini dengan dasar negara kita, Pancasila, yang adalah
merupakan sumber segala sistem nilai yang perlu dikembangkan di Indonesia. Belakangan ini mengenai Pancasila ini terlihat agak meluntur, jadi generasi muda tidak begitu lagi menjiwai mengenai Pancasila. Padahal kita bisa mengembangkan nilai-nilai keindonesiaan itu dari Pancasila itu. Mungkin ini perlu kita kaitkan. Saya juga menggarisbawahi mengenai disiplin. Memang kita merasakan sekali bahwa disiplin bangsa kita sangat kurang. Itu memang sangat perlu. Tetapi saya juga melihat bahwa belakangan ini dengan kemajuan sistem informasi, komunikasi, itu di satu pihak memang meningkatkan kualitas kehidupan kita semua, tetapi ada juga dampak-dampak negatif, antara lain lunturnya nilai-nilai kesusilaan atau yang kaitannya dengan etika. Sekarang kita melihat banyak sekali kekerasan seksual, kemudian anak-anak kecil sudah mulai insecure karena memang kemajuan sistem informasi itu mungkin perlu juga dibatasi dengan misalkan situs-situs porno dan situs-situs yang berlawanan dengan pendidikan karakter, itu harusnya dibatasi. Kemudian juga pada saat ini pemerintah menggalakkan revolusi mental. Saya kira revolusi mental sangat terkait dengan membangun budaya dan nilai keindonesiaan, dan mungkin hasil dari panel diskusi ini nanti bisa memberikan masukan yang sangat baik untuk program revolusi mental yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Memang saya sengaja dan sadar tidak menyinggung Pancasila, karena Pancasila itu tidak terlaksana hanya dengan menyebut Pancasila. Kalau kita naik mobil kan di radio mobil itu selalu disiar-siarkan. Tetapi dengan konsep pembangunan pendidikan yang saya utarakan ini, itu adalah Pancasila di situ. Misalnya pengembangan pengetahuan ke ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan Tuhan. Pada sedikitnya Tuhan Islam menyuruh kita cari ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mempelajari ilmu pengetahuan, itu sudah melaksanakan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang sekarang berusaha digeser menjadi keagamaan yang Maha Esa. Nah, kalau keagamaan yang Maha Esa, apa ukurannya? Mayoritas. Jadi mentang-mentang mayoritas, kalau mendirikan bangunan ibadah tidak perlu minta izin. Itu kan keliru. Kemudian di konsep saya ini dimasukkan the promise of wisdom. Saya kira wisdom itu kalau dipelajari itu menyangkut kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak bisa menjadi manusia yang adil dan beradab kalau kita tidak punya wisdom. Jadi di situ sudah dimasukkan itu. Jadi semua ada di situ. Kemudian kerakyatan, keadilan sosial itu. Jadi semua demi pelaksanaan Pancasila tanpa menyebut Pancasila ini sudah ada di sini. Jadi menghayati nilai Pancasila itu bukan dengan menghafal Pancasila, tetapi dengan memperlakukannya dalam perbuatan sehari-hari, menjadi second nature. Nah, ini tidak gampang memang, karena masyarakat kita yang majemuk seperti ini. Untuk itu punya Pancasila. Jadi mengenai revolusi mental itu kan Umwertung aller Werten. Revolusi itu kan memutarbalikkan nilai-nilai yang dahulu kita anggap baik, sekarang tidak.
Nah ini yang mana nilai-nilai itu? Di sini tidak dikatakan yang tidak baik, tapi diajukan mana yang baik yang harus diambil. Jadi baca aja paper yang saya tulis itu. Jadi sebenarnya Bu, yang saya utarakan ini bukan hal baru. Itu sudah saya tulis di mana-mana semenjak tahun 73. Nah kesukaran saya waktu menyusun ini, yaitu yang mana yang harus saya ambil supaya paper itu tidak terlalu panjang. Jadi setiap kali saya diminta memberikan ceramah, saya itu merasa seperti piringan hitam yang sudah aus bolak-balik. Saya bosan udah misalkan ini. Tapi ya, apakah saya harus jadi orang bule untuk didengar? Waktu Presiden SBY berkuasa, sering ada presidential lecture di istana. Orang asing diundang bicara. Pernah ada saya dengar dia bicara ekonomi, lu ini sebetulnya sudah diketahui kalau di sini. Cuma dia berbahasa Inggris. Jadi sebetulnya mentalitas anak jajahan itu masih ada di sini. Lihat saja. Kalau baca tulisan kita, kalau dia mengquote perkataan orang Inggris, itu dia quote namanya. Walaupun saya nggak yakin dia baca bukunya, hanya namanya, terutama kalau buku Perancis. Tapi saya pernah baca loh, ini kan kalimat saya, dia tidak quote Daud Yusuf. Jadi apa kejujuran intelektual tidak ada. Ya bagaimana mau mengembangkan dalam hal ini semangat ilmiah yang baik. Dan ini kan sekarang yang jadi masalah kan itu. Kemudian dipisahnya seolah-olah perguruan tinggi itu tidak perlu kebudayaan. Jadilah semua watchdog saja kan. Jadi sekolah pendidikan itu hanya schooling, menjadi training ground untuk bisa melakukan sesuatu, bukan untuk mengajar, mempelajari prinsip-prinsip teoritis yang jadi dasar tesis itu. Kan sesuatu ilmu ajaran ilmu itu correct as long as it is logically derived from its basic assumption. Nah kalau asumsinya itu cocok, itu correct. Tapi bila tidak, satu dan dua, atau uraiannya ditukar, atau asumsinya dirubah. Nah yang sekarang terjadi di negeri kita, sejauh ekonomi, kita harus merubah diri sesuai asumsi ekonomi. Kita ini semua bukan homo dan tidak bangga menjadi homo economicus, walaupun salah satu dokter saya di situ. Karena ini bisa menjadi dismal science. Yang salah bukan ilmunya, kita yang mempraktekkan. Nama saya Sarwi Nolatmulu dari Asosiasi Industri Penunjang Migas. Sebetulnya ada 3 isu, tapi satu isu saya tanggalkan karena tadi sudah dielaborasi oleh Pak Daud berkaitan dengan masalah NKK-BKK. Karena dulu saya angkatan 80 termasuk salah satu yang berbeda pendapat. Isu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ada dikaitkan juga dengan tadi disinggung sedikit oleh Pak Ontostowo, yaitu peran asimetrik atau proxy war. Nah itu dikaitkan dengan isu separatisme. Nah di berbagai tulisan Pak Daud itu selalu kebangsaan itu selalu dikaitkan, dinisbatkan kepada pemikiran Ernest Renan. Nah ini kalau misalnya kita ambil contoh, karena sudah pernah terjadi kasus yaitu lepasnya Timor Timur. Nah itu kalau misalnya Bali, Aceh atau Papua itu they don't have the will to unite. Itu bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua yaitu berkenaan dengan prioritas pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi yang sekarang digalakkan adalah untuk infrastruktur. Kalau misalnya harus dihadapkan kepada kepentingan wilayah, kasus yang paling kontemporer adalah waduk Jati Gede. Pada waktu mau digenangi itu harus bertabrakan dengan situs Ki Guru Aji Bukit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menentang asing. Tetapi kita tidak mau dipermainkan oleh penalaran mereka. Jadi setiap kali misalnya tambang di Timika itu kan habis, kan datang kemari pembesar Amerika. Di antaranya Kissinger sendiri pernah datang, membawa perhitungan di belakang. Jika tidak diperpanjang, ini akibatnya. Padahal ini tanah kita kan mengherankan toh. Itu digali, mengapa tidak diolah di sini? Di sini kan sudah ada insinyur kimia. Tapi tidak, karena di tanah itu di samping ada tembaga, ada emasnya. Tapi kita sudah senang mendapat royalti. Jadi kita kadang-kadang berpikir simplistis. Nah, dengan perkembangan seperti ini, Papua menjadi penting. Papua itu seperti Aceh. Saya paham mengapa Aceh itu mau bisa diri. Dan sekarang sebetulnya juga tidak jelas apakah dia masih merasa Indonesia. Karena saya sendiri dari orang tua saya dari sana. Walaupun saya tidak setuju solusi, karena mereka tidak diwokti. Jadi pembangunan di sana itu disodorkan, take it or leave it. Mereka kan punya pertimbangan sendiri. Jadi yang mereka minta itu diungkit, diajaklah musyawarah mufakat. Ini yang terjadi di Papua. Maka itu Papua sekarang punya makna strategis yang saya katakan. Papua itu adalah jantung dari Indonesia. Pulau-pulau Kepulauan Ambon, Maluku itu arterinya. Jadi siapa yang menguasai jantung Indonesia akan menguasai arterinya, dan siapa yang menguasai arterinya akan menguasai seluruh Indonesia. Jadi jangan anggap enteng orang Papua ini. Indonesia itu sudah ada. Indonesia itu baru, sebelum Indonesia ada, suku-suku sudah ada. Dan suku kita itu bukan orang sembarangan loh. Walaupun pakai kotika, mereka punya hukum adat. Belanda menghormati hukum adat ini. Sekarang tidak diajarkan di universitas. Jadi manusia yang sudah bisa mengatur dirinya, walaupun tidak tertulis secara hukum adat, itu sudah manusia yang civilized. Cuma dia tidak tertulis saja. Jadi mereka kadang-kadang lebih takut pada hukum adatnya. Kalau divonis seluruh hukum adat, mati dia. Seperti orang Bali, kalau dikeluarkan dari Banjar, dia bukan orang Bali lagi. Banjar manapun tidak akan menerima dia. Jadi mereka minta diwongki. Nah, seperti waduk, dulu itu ada yang Bank Dunia yang mengongkosi, orang-orang di situ dikatakan ini uang pindah tempat. Ini kan bukan batu, manusia. Di situ ada kuburan nenek moyangnya. Tapi ya diusir begitu aja. Atau tidak ada yang membela. Demikian juga membuat jalan tol. Jadi kita itu semua minta diwongke. Maka itu konsep saya pembangunan nasional itu ke sana. Jadi itu dibicarakan. Jadi sebetulnya demokrasi tidak langsung di negeri kita itu masih bisa dibuat demokrasi langsung pada grass level. Karena mereka diajak bicara, tidak boleh diwakili. Jadi kan pembangunan itu proyeknya ada di daerah, apa pusat atau lokal. Nah mereka diajak bicara dong. Harus dijelaskan untuk apa. Jadi jangan ini waduk untuk listrik, untuk pengairan, tapi mereka dapat apa? Jadi kita ini minta diwongke. We are citizen, bukan penduduk. Jadi kartunya sebenarnya kartu warga negara, bukan kartu penduduk. Itu diajak bicara itu. Kemudian
perkembangan ilmu kembali tadi, karena dulu kan berseberangan dengan perkara NKK. Itu kita itu memerlukan itu karena sampai sekarang saya kecil dulu para ada niatan sebetulnya yang di NKK kan itu bukan mahasiswa dosen niat saya, tapi saya pikir kalau dosen di NKK kan bagaimana pandangan mahasiswa terhadap gurunya. Waktu itu aja mahasiswa sudah merasa lebih dari dosen. Ada ruangan untuk organisasi mahasiswa. Dosen tidak ada ruangan bekerja waktu itu karena kita masih miskin. Jadi mereka itu bahkan mau menentukan milih rektor. Itu tidak bisa begitu. Jadi kita terlalu memanjakan mereka, dan sampai sekarang juga apa buktinya. Jadi ini kembali ada tuntutan bahwa betul-betul kita kembangkan ilmuwan demi juga untuk mencegah proxy war itu. Jadi kita di organisasi orang itu harus dimenangkan kalau dia lebih secara teknologis. Dan karena dia lebih secara teknologis, dia boleh membongkar kekayaan kita di sini. Kita paling jauh hanya jadi buruhnya. Itu tidak bisa begitu lagi. Kita ini di bumi kita. Jadi seharusnya mereka itu paling-paling hanya modalnya boleh saja, tapi bukan orangnya. Jadi kita memberikan employment, penerapan kepada mereka. Ini harus kita kembangkan untuk kembali ke penguasaan ilmu pengetahuan. Yang saya ingin katakan juga adalah kunjungan Pak Jokowi ke Aceh itu pada waktu hari raya itu saya kira efeknya agak baik lah. Jadi, nah dulu waktu Dodbera masih hidup, saya tanya pada Dodbera, Buya, mengapa sih kalian membanggakan Aceh itu Serambi Mekah? Seharusnya kalian itu kan kita itu orang Aceh, itu kan Serambi Indonesia. Sampai tahun 14 kita masih berontak terhadap Belanda. Nah, Dodbera mengatakan gelar itu bukan saya yang mengasih, Bung Karno yang mengasih. Waktu dia pertama kalinya ke Aceh, ya terluncur ucapan itu, kalian Serambi Mekah. Siapa yang nggak bangga? Padahal sana kan Serambi Indonesia. Jadi macam-macam inilah Aristoteles mengatakan kesalahan kecil bisa menjadi besar kalau kita tidak hati-hati mengucapkannya. Ucapan itu tidak bisa ditarik kembali. Mereka bangga. Nah, kalau misalnya Papua mengatakan kami misalnya Serambi Kristen, mau apa? Aceh kok boleh? Jadi nanti ini mereteh di satu-satu. Jadi kita kembali, maka itu saya ingat satu-satunya yang menghabili intelektual lah, kalau diakui, yang memprotes pembuatan jembatan Selat Sunda, Daud Yusuf. Saya tulis ini. Padahal makanya sudah siap, Pak SBY sudah melihat itu, kemudian Pak apalagi itu yang sarjana dari IPB itu melihat itu antusias akan berkembang Sumatera Selatan dengan Banten. Saya katakan ini kita negara maritim, jembatan itu laut itu. Jadi kita sudah salah kaprah. Kita selalu memikirkan proyek itu dalam bentuk finansial. Berapa biayanya ini? Sekian miliar dolar. Tidak dalam opportunity cost. Jadi kalau misalnya dengan Rp1 kita bisa beli rokok 1 batang, bisa beli pisang 1 batang. Kalau kita beli pisang, harga pisang itu adalah harga rokok tadi yang kita korbankan. Jadi kalau kita buat jembatan, biaya
proyek itu sebenarnya biaya yang kita korbankan untuk membangun Indonesia Timur. Jadi kita biasakan itu memikir dalam opportunity cost, yaitu yang kita korbankan itu worthwhile atau tidak. Dan kita biasakan juga pada anak-anak. Tanyakan saja, misalnya dia mau beli ini itu, mengapa milih ini itu saja, supaya dilatih untuk berpikir.